Pengemban dakwah. Syekh Ahmad Didat, Zakir Naik dan Karomah pengemban dakwah. Zakir Naik, namanya menggelegar di dunia dakwah internasional. Ia dikenal sebagai sosok yang berani berdialog, menjawab, dan mematahkan argumen anti-Islam di depan publik dengan logika tajam. Tapi tahukah kamu, di beberapa negara, termasuk negeri mayoritas Muslim, Zakir Naik ditolak. Di Malang, Indonesia, kota yang katanya ramah dan religius, kehadiran beliau menuai penolakan. Justru di Malang diketahui melegalkan sound horeg besar-besaran. Di India, ia diburu. Di Malaysia, dia diminta diam. Bahkan di negara-negara Teluk, dakwahnya dianggap mengganggu stabilitas. Ironis, yang ditolak bukan penista agama, tapi penyeru kebenaran. Dan yang menolaknya, bukan hanya dari luar Islam, tapi dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Putranya, Farid Naik, yang ikut mewarisi semangat dakwah sang ayah, mulai menghadapi tekanan yang sama. Tapi ternyata, sejarah ini berulang dari atasannya, gurunya, Ahmad Didat. Ahmad Didat dan warisan yang tak semua bisa tanggung. Syekh Ahmad Didat adalah guru dan inspirasi bagi banyak pendakwah modern, termasuk Zakir Naik. Ia berdiri melawan propaganda misionaris Kristen di Afrika Selatan dengan debat-debat publik yang legendaris. Karyanya seperti The Choice membuka mata banyak orang terhadap kebenaran Islam. Tapi hidupnya tidak mulus. Di akhir hayatnya, ia mengalami stroke parah hingga belasan tahun tak bisa bicara. Namun matanya tetap tajam. Jiwanya tetap membara. Sang anak, Yusuf Didat, melanjutkan perjuangan itu. Tanggal 15 Januari tahun 2020, pagi yang mengubah segalanya. Di pagi itu, Yusuf Didat datang ke pengadilan keluarga Verulam, dekat Durban, Afrika Selatan. Ia datang bukan untuk debat, bukan untuk berceramah, tapi untuk mengajukan perintah perlindungan hukum, karena merasa mendapat ancaman serius. Saat berjalan di trotoar bersama istrinya, seorang pria asing mendekat. Tanpa peringatan, sebutir peluru ditembakkan tepat ke belakang kepala Yusuf. Ia tumbang seketika. Darah mengalir di trotoar, wajahnya menyentuh aspal. Pelaku kabur ke mobil putih yang menunggunya. Tak ada suara, tak ada tangisan, hanya kekacauan, dan keheningan yang terlalu cepat datang. Dunia bereaksi, tapi pelaku tak pernah ditangkap. Yusuf dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Doa mengalir dari berbagai penjuru dunia. Tapi 3 hari kemudian, pada tanggal 17 Januari tahun 2020, Yusuf Didat dinyatakan wafat. Polisi mengatakan mereka sedang menyelidiki. Namun hari berlalu, bulan berganti. Tak satu pun pelaku ditangkap. Tak jelas siapa di baliknya. Muslim, non-Muslim. Isu berkembang, spekulasi muncul, tapi kebenaran tetap dibungkam. Keluarga pun akhirnya menyewa penyelidik swasta, karena aparat negara tampak tak sungguh-sungguh. Mengapa para penyeru kebenaran selalu dibungkam? Apa yang salah dari Yusuf? Apakah karena ia berkata, La ilaha illallah? Apakah karena ia membongkar kepalsuan? Apakah karena ia berani berkata yang tidak nyaman untuk telinga-telinga dunia? Sama seperti ayahnya, sama seperti gurunya, dan sama seperti semua penyeru tauhid dari zaman para nabi. Mereka tidak dibenci karena kesalahan, tapi karena kebenaran. Tapi lihat sekeliling kita hari ini. Sementara suara tauhid dibungkam, sambutan megah justru diberikan kepada paus. Negara berpenduduk Muslim mayoritas, menggelar karpet merah. Mengawal pemimpin agama lain dengan penuh hormat. Seolah membawa cahaya. Dan yang lebih memilukan, maksiat kini tak lagi disembunyikan, tapi dirayakan. Musik full volume tengah malam, disebut hiburan rakyat. Joget-joget erotis di jalan umum jadi tontonan keluarga. Artis buka aurat, dinormalisasi demi kreativitas. Penyimpangan seksual dilindungi. Diskotik di mana-mana, sementara yang menyeru pada agama dicap intoleran, radikal, bahkan ancaman negara. Dakwah diredam, konser dibebaskan. Kajian dibatasi, pesta dibuka. Tapi ini belum selesai. Jangan kira kematian Ahmad Didat dan anaknya Yusuf adalah akhir dari perjuangan. Jangan kira peluru bisa membunuh risalah. Jangan pernah sangka bahwa kebisuan umat akan selamanya membekukan gelombang dakwah. Tidak, justru ini permulaan. Api tauhid itu yang mereka kira sudah padam justru sedang menyala di dada-dada baru. Allah sedang menumbuhkan barisan baru. Barisan yang lebih berani, lebih lantang, dan lebih tajam dalam membongkar kepalsuan. Mereka datang dari latar belakang yang tak disangka. Mantan pendeta palsu, mantan misionaris,
mantan penentang Islam. Tapi kini mereka berdiri di garis terdepan menghantam kebatilan yang dulu pernah mereka bela. Don Ditan, Yahya Waloni, Felix Xiao, Menachem Ali. Dan akan lebih banyak lagi yang Allah munculkan dari penjuru dunia. Yang akan merobek-robek kemunafikan. Yang akan menghancurkan benteng kekufuran dengan hujah dan keberanian. Kejayaan itu di depan mata. Umat ini sedang bangkit. Gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah mulai menggeliat. Generasi muda mulai muak dengan kemunafikan yang dibungkus toleransi palsu. Mereka mulai mencari kebenaran, dan ketika mereka temukan, mereka akan mati-matian mempertahankannya. Kini para mualaf berbondong-bondong menyambut cahaya Islam dengan kebenarannya, dari kalangan buruh, guru, pendeta, akademisi, influencer hingga para pejabat. Akan tiba masanya, ketika suara azan kembali menggema lebih keras dari musik. Ketika majelis ilmu lebih ramai dari konser. Ketika syiar Islam berdiri tegak di setiap negeri bukan hanya lewat kata, tapi lewat kekuasaan. Dan saat itu, yang dulu menolak dakwah, akan ditinggal. Yang dulu membela kesesatan, akan terpukul. Yang dulu membungkam para dai, akan tertunduk. Karena Islam ini bukan milik satu generasi. Bukan milik satu ulama. Tapi milik Allah, dan dialah yang menjaganya. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 6. Bangkitlah. Karena kemenangan itu bukan sekadar impian. Ia janji dan janji Allah tak pernah dusta. Semoga Allah merahmati Ahmad Didat dan Yusuf Didat. Dan semoga kita menjadi bagian dari barisan yang Allah bangkitkan untuk menuntaskan perjuangan mereka. Al-Fatihah. Karomah pengemban dakwah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, dalam garis bawah Lataif Al-Ma'arif garis bawah berkata, ahli zikir itu ada dua. Pertama, ada yang kembali kepada hawa nafsunya, setelah meninggalkan majelis zikir. Kedua, ada yang mendapatkan manfaat dari majelis zikir. Ini ada banyak macamnya. Dalam Sahih Muslim, ada kisah yang masyhur, seorang sahabat Nabi, yang bernama Henzalah, yang diberi gelar Al-Ghasil orang yang dimandikan malaikat. Dia berkata jujur kepada Nabi, bahwa setelah meninggalkan majelis Nabi, banyak yang lupa karena kesibukan dunia. Jawab Nabi, jika hatimu tetap seperti saat kamu zikir, maka para malaikat akan menyalamimu, bahkan ketika kalian di jalan-jalan. Yang menarik, kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali, ada orang yang hatinya terus menghadirkan zikir sepanjang harinya. Ini ada dua. Pertama, orang yang sibuk dengan zikir, sehingga meninggalkan urusan dunia yang mubah. Dia terasing dari makhluk. Kedua, orang yang hatinya dipenuhi zikir kepada Allah, tetapi fisiknya berinteraksi dengan dunia dan makhluk. Mereka ini seperti orang yang mengajar ilmu agama, berjihad, beramar makruf dan nahi munkar, berdakwah, mereka ini adalah orang yang paling mulia di antara dua kategori di atas. Mereka inilah yang disebut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Garis bawah mereka membersamai dunia dengan fisik raga mereka, sementara ruh-ruh mereka diikat dengan posisi yang tertinggi. Garis bawah. Begitulah karomah dan kedudukan pengemban dakwah. Al-Hafiz Ibn Rajab menyebut mereka sebagai para pengganti Rasul Khulafa, Ar-Rasul karena tugas mengemban risalah itu mereka emban. Tak hanya itu, semua penghuni langit, bumi hingga ikan paus di dalam lautan mendoakan dan memintakan ampunan untuk mereka. Sumber, FB Bushido Santoso.